الحمد لله الذي أعرض عمن تجنب نصيحة الناصحين وسلط عليه الشيطان فرامه في بحر الفساد والإثم المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Sadaqallahul azim. Kembali pada hari yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Nabi pernah bersabda, maqa'ada qaumun ma'dan. Tidaklah engkau duduk di dalam rumah Allah di dalam satu majlis, la yadhkuruna Allah azza wa jalla, apabila engkau tak mulai dengan mengingat kepada Allah, wala yusalluna 'alan nabi, dan engkau tak mulai pula dengan berselawat kepada Rasulullah, hasyaratan fi yaumil qiyamah, kecuali engkau akan menjadi majlis yang akan merugi pada hari kiamat, kata Rasulullah. Artinya hari ini kita bersyukur dengan memuji kepada Allah. Kalau kita melihat bapak kaum muslimin akan bagaimana sejarah daripada hari Jumat ini, diterangkan oleh imam, diterangkan oleh ulama Ibnu Abdul Bar, mengatakan bahawa hari Jumat ini di zaman jahiliyah disebutkan dengan Arubah namanya. Kenapa di zaman jahiliyah Arubah? Arubah itu adalah hari di mana orang-orang jahiliyah saling membanggakan akan dirinya, di mana orang-orang jahiliyah saling menampakkan kepandaiannya, di mana di hari Arubah itu orang-orang jahiliyah saling menyombongkan akan diri mereka. Maka datang akan agama Islam, dirubah Arubah menjadi Jumat, adalah hari di mana kita merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di rumah Allah sebagai makhluk yang hina. Tidak ada beda kita jabatan, harta dan semuanya. Semua kita tunduk di hadapan Allah pada hari ini. Dan kita syukuri semua yang kita dapatkan ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak ada seseorang yang lebih sayang kepada kita selainkan dari Rasulullah. Pernah bapak kaum muslimin, Nabi itu 3 hari 3 malam tak keluar-keluar dari rumahnya. Maka dikala itu sahabat bertanya kepada anak beliau Fatimah, wahai Fatimah, kenapa ayahmu tak keluar dari rumahnya selama 3 hari 3 malam? Maka ketika itu datanglah Fatimah ke rumah Rasulullah. Maka dilihat oleh Fatimah, ternyata ayahnya dalam keadaan menangis sambil bersujud kepada Allah. Bertanya itu Fatimah, wahai ayah kekasih Allah Rasulullah, apa yang membuatmu menangis sambil bersujud tak henti-hentinya? Menjawablah Rasul ketika itu, tahukah engkau wahai Fatimah, 3 hari yang lalu aku didatangi oleh malaikat Jibril. Maka Jibril gambarkan kepadaku akan 7 pintu neraka. Maka dari 7 pintu itu, kata Jibril, ada 1 pintu yang akan diisi dan dihuni oleh umatmu wahai Muhammad. Mendengar umatku akan berada dalam neraka, tak sanggup hatiku mendengar, kata Rasulullah. Mendengar umatku akan berada dalam neraka, tak tega hatiku mendengar wahai Fatimah. Lalu apa yang kau lakukan ya Rasulullah? 3 hari 3 malam lamanya aku bersujud di hadapan Allah, meminta ampunkan dosa-dosa umatku kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 hari 3 malam lamanya wahai Fatimah, aku bersujud dalam sujudku, aku menangis dalam sujudku, memohon kepada Allah agar umatku diselamatkan dari siksa api neraka, kata Rasulullah. Apa yang tak sayang Nabi kepada kita? Lalu apa yang sudah kita buktikan sampai detik ini kepada Rasulullah? Nabi tak minta banyak bapak kaum muslimin. Nabi tak minta harta kita.
Nabi tak minta apapun, tapi Nabi hanya memerintahkan aktsiru alayya salatan, perbanyak berselawat kepadaku, kata Rasulullah. Maka mudah-mudahan insya-Allah di hari Jumat ini kita berkumpul di rumah Allah, maka mudah-mudahan akan menjadi sebuah wasilah kita akan dikumpulkan bersama dengan Rasul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri, kepada seluruh kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam orang yang bertakwa. Bapak kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari Jumat yang singkat ini, kita akan melihat sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hajj, bahwa Allah mengatakan, hati-hati ketika usiamu sudah menginjak 40 tahun, kata Allah. Rata-rata kita yang hadir hari ini berusia 40 tahun ke atas. Tapi pesan Allah ini tidak menutup kemungkinan juga untuk orang-orang yang usianya di bawah 40 tahun. Maka apa pesanmu wahai Allah? Kita mulai di Quran surat Al-Hajj, bahwa Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, hai manusia, in kuntum fi raibim minal ba'thi, jikalau kalian ragu bahwa kalian akan pulang, kata Allah, jikalau engkau ragu bahwa engkau akan kembali kepadaku, engkau akan wafat, aku kisahkan bagaimana penciptaanmu di atas dunia ini. Dari mana kami dahulu ya Allah? Pertama engkau diciptakan dari nutfah, kemudian berpindah kepada alaqah, kemudian berpindah kepada mudghah, lahir ke atas dunia, maka sampai usiamu kepada asyudda, kata Allah. Apa makna asyudda itu ya Allah? Ditafsirlah makna asyudda itu di Quran surat ke-46 ayat yang ke-15, bahwa Allah mengatakan, hatta idza balaga asyuddahu wa balaga 40 sanah, bahwa masa asyudda itu diartikan dengan usia ketika menginjak 40 tahun, kata Allah. Lalu ada apa ya Allah? Andai usia kami sudah 40 tahun, atau kami yang baru akan menempuh usia 40 tahun, apa pesanmu ya Allah? Ada pesan 5 di dalam Al-Quran. Pertama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka mohonlah engkau kepada Allah agar menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Jadi mohon maaf Bapak kaum muslimin, ketika usia 40 tahun yang diminta oleh Allah adalah bersyukur. Apakah cukup syukur dengan mengucapkan alhamdulillah? Kita punya mata masih terang melihat, alhamdulillah. Kita punya kaki masih sehat berjalan, cukupkah dengan alhamdulillah? Imam Nawawi mengatakan, hakikatul syukril i'tiraf bi ni'matil mun'im ma'a ta'zim. Hakikat syukur itu, kata beliau, menggunakan nikmat Allah untuk mengagungkan Allah. Ini makna syukur. Jadi percuma kita punya mata 40 tahun terang melihat, tapi mata ini jarang dilihatkan kepada Quran. Percuma kita punya kaki sehat sampai usia 50 tahun kalau kaki kita jarang dilangkahkan menuju salat berjamaah di rumah Allah. Bukan ini makna syukur, kata ulama. Ini yang diingatkan oleh Allah, minta kepadaku agar engkau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Lihat orang-orang di sekitar kita Bapak kaum muslimin. Ada seorang anak usia 4 tahunan terlahir dalam keadaan buta. Maka ketika sampai usianya 6 tahun 7 tahunan dalam keadaan buta ini, maka ia bisa menghafal Quran 30 juz. Bertanya orang kepada dirinya, wahai Muaz, iya, andai Allah meminta kepadamu, andai Allah menyuruhmu berdoa kepada Allah, apa yang akan kau minta? Maka Muaz hanya menjawab, tolong ya Allah, kalau memang doaku aku ijabah, doaku engkau ijabah ya Allah, aku hanya meminta, tolong butakan mataku sampai hari kiamat ya Allah. Kenapa ini yang kau minta?
Aku takut nanti ketika mataku melihat, mataku aku gunakan melihat kepada maksiat dan dosa. Anak kecil usia 6 tahun terlahir dalam keadaan buta, hafal Quran 30 juz, takut matanya melihat kepada maksiat dan dosa. Kita usia 40, 50, 60, Quran jarang dilihat, jarang dihafalkan, mata jarang melihat kepada Quran, kaki jarang langkah ke rumah Allah. Tak pernahkah kita berfikir bagaimana hisab kita ketika di akhirat nantinya? Jangan dianggap main-main Bapak kaum muslimin. Jangan dianggap main-main hidup di atas dunia ini. Cukup dengan kita ibadah 5 kali sehari semalam sudah? Tidak. Bukankah dalam kitab Arisalah Al-Qusairiyah karangan Imam Abu Qasim Al-Qusairi digambarkan dalam satu bab namanya wara, ketika Nabi Isa alaihissalam lewat di sebuah kuburan, maka apa kata Nabi Isa? Bangkitlah engkau wahai orang dalam kuburan. Dengan izin Allah bangkitlah orang ini. Ketika orang ini bangkit bertanya Nabi Isa, "Man anta? Siapa engkau?" Menjawablah orang dalam kubur, "Akulah orang yang di atas dunia dahulu bekerja sebagai kuli angkat," katanya. Apa yang terjadi? Suatu waktu aku pernah dimintakan oleh orang untuk mengangkut kayu bakar, lalu aku angkatlah kayu bakar itu. Di tengah perjalanan aku patahkan kayu orang tersebut sedikit untuk membersihkan daging yang menempel di gigiku. Coba bayangkan Bapak kaum muslimin, cuma sedikit kayu dipatahkan untuk membersihkan daging yang menempel di gigiku. Tapi aku tak minta izin ke orang yang punya. Lalu apa yang terjadi kata Nabi Isa? "Tahukah engkau Isa bahwa gara-gara aku mengambil kayu untuk membersihkan gigiku dari daging, tapi aku tak minta izin kepada orang yang punya, berpuluh tahun aku dibenamkan dalam kubur, tapi yang hisap kayu itu belum selesai sampai hari ini," kata orang tadi. Ini yang diingatkan. Cuma kayu sedikit dipatahkan, tak selesai-selesai hisapnya, berpuluh tahun lamanya dalam kubur. Apalagi kita, mata jarang melihat kepada yang baik, mata hanya sibuk melihat kepada televisi, HP, media sosial. Kaki malas datang salat berjamaah, tangan malas untuk berzikir, malas untuk bersedekah. Apa yang akan kita bawa menghadap kepada Allah, Bapak kaum muslimin? Ini yang diingatkan oleh Allah. Pertama kata Allah, siapkan dirimu, minta kepadaku agar menjadi orang yang bersyukur, kata Allah. Yang kedua apa ya Allah? Wa ala walidayya, engkau sempurnakan ketaatanmu kepada kedua orang tuamu, kata Allah. Apa yang kita dapatkan hari ini Bapak kaum muslimin? Ada kita yang bekerja di kantoran, ada kita yang dokter, ada kita yang guru, ada kita yang polisi, TNI dan sebagainya. Tidak mungkin kita mendapatkan ini semua kalau bukan seorang ibu yang bertaruh nyawa melahirkan kita dahulu. Tidak mungkin kita mendapatkan apa yang kita dapat hari ini kalau bukan karena seorang ayah yang berpeluh keringat mencarikan sesuap makanan untuk kita dahulu. Belajar dari Nabi Ismail dengan Siti Hajar. Ketika Ismail kecil kehausan, maka Hajar mencari air dari Bukit Safa ke Marwah. Tak ditemukan airnya. Apa hikmah dari ibadah sa'i itu? Ternyata dari kesuksesan seorang anak ada perjuangan luar biasa dari orang tuanya. Belajar dari Ismail dan Ibrahim. Ketika Ismail berada di kota Makkah, Ibrahim berada di Palestina, tapi Ismail sebagai anak sering mengunjungi ayahnya yang berada di Palestina. Dengan apa beliau mengunjungi ayahnya? Bukan dengan mobil, bukan dengan motor, tapi beliau berjalan kaki dari Makkah ke Palestina hanya untuk mengunjungi ayahnya yang berada di Palestina. Bandingkan dengan kita, mobil pribadi ada, motor ada, jarak dengan orang tua tak jauh, tapi jarang kita menyilau akan orang tua kita. Padahal Allah katakan, wa ala walidayya, ketika usiamu 40 itu, maka siapkan, sempurnakan taatmu kepada orang tuamu. Meninggal orang tua kami ya Allah, maka sempurnakan doamu untuk orang tuamu. Ziarahi makamnya, bersihkan kuburnya, bukan hanya 1 kali setahun menjelang Ramadan saja.
Ini yang diingatkan oleh Allah. Yang ketiga kata Allah, wa an a'mala salihan tardahu. Yang ketiga ketika usia menginjak 40 tahun, walaupun usia masih di bawah 40 tahun, apa yang ketiga? Maka minta kepada Allah agar amalmu diredai oleh Allah. Ini yang ketiga. Kita tak pernah tahu bapak kaum muslimin, dari sekian banyak salat yang kita lakukan, sudah berapa yang diredai kita tak tahu. Dari sekian banyaknya bacaan Quran kita, sedekah kita, ibadah yang kita lakukan, kita tak tahu mana ibadah yang diredai. Makanya kita akan memasuki bulan suci Ramadan, siapkan amal-amal saleh di dalam bulan Ramadan ini. Ini yang diingatkan oleh Allah. Coba kita hitung sederhana saja. Andai usia kita 40 tahun di atas dunia, lalu kita tidur dalam sehari 8 jam. Menurut penelitian, kalau tidur seseorang 8 jam dalam sehari, maka habislah usianya 20 tahun hanya untuk tidur saja. Tinggal 20 tahun yang terbangun, dibagi pula kepada 2, 10 tahun ibadah, 10 tahun maksiat, dosa, kerja, makan. 10 tahun ibadah itu dibagi 2, ada 5 tahun ibadah yang diterima, ada 5 tahun pula ibadah yang tidak diterima oleh Allah. Artinya adalah apa? Ketika usia kita 40 tahun, baru 5 tahunlah yang diredai oleh Allah. Siap atau tidak kita pulang menghadap kepada Allah. Allah cuma mengingatkan, hai hambaku, berapa banyak dalam Quran, hai hambaku bertakwalah kepadaku. Hai hambaku, siapkan amalmu. Hai hambaku, jangan maksiati aku. Hai hambaku, beribadahlah kepadaku. Allah cuma mengingatkan kita saja. Kenapa Allah mengingatkan? Supaya tidak timbul penyesalan ketika di akhirat. Lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tidak akan pernah berlalu kembali lagi, kata Allah. Bukankah di akhirat, Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami sudah melihat akan azabmu ya Allah, wasami'na, kami dengar rintihan orang dalam neraka ya Allah, farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, kami ingin beramal saleh ya Allah. Tapi bisakah? Tidak, karena penyesalan muncul di belakang. Iza samaun fatarat, tak kala langit telah terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, wa idzal biharu fujirat, yang di laut telah diluapkan, wa idzal kuburu bu'sirat, yang dikubur dibangkitkan, alimat nafsum makaddamat wa akharat, dikala itu seorang hamba baru tahu apa yang pernah kami kerjakan dan apa yang pernah kami lupakan, kata mereka. Di situ nanti baru muncul penyesalan. Kenapa dulu kami tak banyak salat ya Allah? Kenapa dulu kami tak banyak baca Quran ya Allah? Kenapa dulu kami tak banyak ibadah kepadamu ya Allah? Tapi sudah Allah ingatkan, engkau yang tak mendengar, kata Allah. Ketika Quran ini menyuruh kita diingatkan, bertakwalah, beribadahlah, siapkan bekalmu menuju akhirat, jangan banyak maksiat, tapi kita tak mau dengar pesan Allah itu. Maka apa kata Allah? Isma syi'ta, silahkan kau hidup sesukamu, kata Allah. Silahkan kau hidup sesukamu. Engkau tak mau salat berjamaah di masjid, silahkan. Engkau tak mau membaca Quran, silahkan. Engkau tak mau berzikir, silahkan. Engkau tak mau puasa, salat tarawih nanti di bulan Ramadan, tak mau sedekah, silahkan, kata Allah. Tapi ingat, fa innaka mayyit, setiap kalian pasti akan menjadi mayat, kata Allah. Apa yang bisa kita banggakan? Ibadah tak ibadah, kita akan jadi mayat. Bersyukur tak bersyukur, kita akan jadi mayat. Apa yang bisa kita banggakan? Maka jangan dianggap hidup di dunia ini biasa, bapak kaum muslimin. Jangan dianggap kita ibadah 5 kali sehari semalam cukup bekal kita ke akhirat. Tidak. Jangan dianggap kematian itu mudah. Tidak. Buka dalam kitab Daqaiqul Akhbar, karangan lil Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Ketika Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling menyakitkan bagi seorang mayat ya Rasulullah? Menjawablah Rasulullah, yang paling menyakitkan bagi seorang mayat itu, kata Nabi, ketika jasadnya diletakkan di atas tempat pemandian. Dikala itu ruhnya berbicara, tapi bicaranya ruh tak didengar oleh jin dan manusia.
Apa kata ruh? Wahai orang yang memandikan, jangan terlalu keras menggosokkan badanku, jangan terlalu panas dan dingin menyiramkan air ke tubuhku, karena tubuhku masih merasakan pedihnya sakaratul maut, kata ruh berkata. Bahkan ada orang di zaman Nabi Musa, bangkitlah engkau, 1 tahun sudah aku meninggal dunia wahai Nabi Musa, tapi yang sakit sakaratul maut itu masih terasa sampai hari ini. Jangan dianggap nanti pertanyaan cuma siapa Tuhanmu, siapa Nabimu. Tidak. Semenjak ruh berpisah dari jasad, datang seruan kepada setiap kita. Hai anak Adam, engkau meninggalkan dunia atau dunia yang meninggalkanmu? Engkau yang mempermainkan dunia atau dunia yang mempermainkanmu? Ketika diletakkan di atas tempat pemandian, hai anak Adam, mana tubuhmu yang kuat selama ini? Mana lidahmu yang fasih berbicara selama ini? Kenapa hari ini engkau diam, tak bergerak dan tak berbicara? Ketika nanti kita setelah dimandikan, dikafani, maka datang seruan, hai anak Adam, sebentar lagi engkau akan pergi meninggalkan rumah, harta, keluarga. Apa yang kau siapkan meninggalkan itu semua. Ketika nanti kita disalatkan, datang seruan, hai anak Adam, beruntung engkau jikalau amalan engkau lah amalan yang banyak, tapi merugi engkau jikalau amalan engkau lah amalan yang sedikit. Ketika diletakkan di liang lahat, baru diletakkan jasad kita di liang lahat, hai anak Adam, dahulu engkau ramai di atas punggungku, hari ini engkau sendirian dalam perutku. Dahulu engkau tertawa di atas punggungku, hari ini engkau menangis dalam perutku. Dahulu engkau bermaksiat kepadaku, hari ini engkau disiksa dalam perut bumiku. Dahulu engkau makan harta haram, hari ini engkau dimakan oleh binatang yang menjijikkan. Ingat ini semua, maka ini pesan yang Allah pesankan. Ingat semua kata Allah. Yang ketiga, ini yang ketiga, minta supaya amalmu diredai, engkau selamat menuju kampung akhiratmu. Kemudian yang keempat kata Allah, apa yang keempat? Yang keempat, maka didiklah anak-anak cucu keturunanmu menjadi orang-orang yang saleh, kata Allah. Karena Nabi berkata, salah satu penyesalan manusia di akhirat, orang tua di akhirat, apa yang mereka sesali? Kenapa anak kami tak kami didik menjadi orang yang saleh, ya Allah? Dan yang terakhir kata Allah, ini betul, maka perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja bapak kaum muslimin 70 kali beristighfar kepada Allah dalam sehari. Nabi menangis meminta beristighfar kepada Allah. Seorang Nabi 70 kali beristighfar kepada Allah. Kekasih Allah dijamin masuk surga, tak ada dosa baginya, tak ada maksiat baginya, masih bisa 70 kali beristighfar. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kekasih Allah juga bukan. Dosa banyak, maksiat luar biasa, masuk surga belum pasti, dikubur entah disiksa entah bagaimana, belum ada satupun kepastian. Maka banyak bertaubat terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Maka inilah pesan Allah ketika usia menginjak 40 tahun ataupun usia sebelum menginjak 40 tahun. Pertama, maka minta kepada Allah, jadikan anggota tubuh kita menjadi orang yang selalu bersyukur. Kemudian taati dan sempurnakan ketaatan kepada orang tua. Yang ketiga, minta akan keredaan setiap amal yang pernah kita lalui. Yang keempat, didik anak cucu menjadi orang saleh dan salehah. Dan yang kelima, perbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap kita pasti akan wafat dan kita tak pernah tahu kapan wafat itu akan datang kepada kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi liada'il jum'i wal jama'ah wahdina ila siratin min iktisabi a'mali sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واهدنا إلى صراط مستقيم اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء Wahai yang maha menatap, yang maha agung, yang maha perkasa, wahai Allah yang maha tahu segala lumuran aib dan dosa maksiat kami, maka ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami ya Allah. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih menggantikan lembaran kelam di masa lalu kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, bukakan hati kami agar kami dapat merasakan keagungan-Mu ya Allah. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Allah. Jadikan mata ini menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayatmu ya Allah. Golongkan telinga kami menjadi telinga yang selalu rindu mendengar akan kebaikanmu ya Allah. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut namamu, yang dapat menjadi cahaya ilmu bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma ausilna ila Makkatal Mukarramah wa Madinatul Munawwarah. Wahai Allah, bagi kami yang belum pernah datang berangkat haji ataupun umrah ya Allah, maka kami mohon kepadamu sampaikan kami menuju Makkah dan Madinah. Waj'alna zairina qabran nabiyyina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan kami untuk menziarahi akan kubur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, terpelihara dari makanan haram, dari perbuatan haram, dan izinkan jasad kami pulang dalam keadaan yang baik ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, andai di antara kami yang datang hari ini ya Allah datang membawa kesulitan dalam hidup kami, maka kami mohon kepadamu, tolong Engkau angkatkan semua kesulitan dan kesusahan dalam hidup kami ya Allah. Andai datang di antara kami yang membawa banyak masalah ya Allah, maka kami mohon ya Allah lepaskan masalah itu, dan kami mohon ya Allah bukakan rezeki itu bagi kami ya Allah. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mematikan, kami mohon ya Allah, kami tak tahu kapan kami pulang menghadap kepadamu. Boleh jadi sebentar lagi kami wafat menghadap kepadamu, boleh jadi nanti malam, esok, lusa dan seterusnya. Tapi kami mohon ya Allah, jadikan kami pulang dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami pulang dalam keadaan lidah kami yang ringan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan Kau kumpulkan kami dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.